menggali lebih dalam, sehingga dari situ saya mendapatkan pengalaman dan ilmu baru dari Bapak. Yang pertama, apa yang sudah Bapak pernah alami mengenai kasus dilema etika yang ada di SDI? Terima kasih Bu Indri. Terkait dengan pengalaman kami terkait dengan bagaimana ketika sebuah pengambilan keputusan yang harus kami ambil dalam rangka kemajuan, rangka penyelesaian masalah di lingkup kerja kami di SDN 2 Bandung, yang pernah kami alami ketika kami menyusun sebuah program untuk kemajuan SDN 2 Bandung. Program-program itu kami landasi, misalnya latar belakangnya agar anak didik itu bukan sekedar cerdas di dalam akademik saja, namun harus punya karakter yang kuat, yang luar biasa, sehingga bisa menghadapi era zaman yang akan datang, yang sekarang sudah berubah dari era konvensional ke era yang lebih modern, era manual ke era digital. Maka diperlukan sebuah modal, yaitu kekuatan karakter yang dimiliki oleh para siswa, sehingga ketika nanti menghadapi era zaman yang begitu cepat ini dengan karakter yang kuat, mereka bisa beradaptasi, bisa mengarungi kehidupan dengan baik. Tentu dalam rangka kami menyusun program terkait dengan peningkatan karakter siswa, kami juga melibatkan entitas yang ada, baik itu BPK, baik itu komite, baik itu orang tua maupun siswa, sehingga memang banyak ide-ide, gagasan-gagasan dari mereka. Kemudian tentu semua itu baik, tentu itu semua benar, semua menginginkan adanya kemajuan-kemajuan. Nah, dari sekian itu menjadi sebuah dilema bagi kami, mana yang harus kami ambil, mana yang harus kami prioritaskan, mana yang betul-betul menjadi sebuah agenda program kemajuan karakter dari sekian ide gagasan seperti itu. Untuk program tersebut, Bapak Sigit selanjutnya akan dibawa kemana? Oke, jadi program yang ada sudah kami inventarisir, banyak ide gagasan dari teman-teman dan kami sendiri juga punya gagasan, maka kemudian mengerucut menjadi sebuah program yang kami namakan program Pager Tukar. Pager Tukar itu adalah singkatan dari 4 gerakan tumbuhkan karakter. Nah, 4 gerakan tumbuhkan karakter itu ada 4 program yang kami launching untuk anak didik kami supaya betul-betul tumbuh karakter pada diri anak didik kami. Yang pertama adalah Gema Sehat, gerakan menghafal 1 hari 1 ayat. Yang kedua adalah Gema Seri, gerakan menabung 1000 sehari. Yang ketiga adalah Gema Soja, gerakan menanam sekolah tujuh. Yang keempat adalah Gema Ramu, gerakan mencetak wirausahawan. Keempat-empatnya ini kami berharap betul nanti akan tumbuh karakter pada anak didik kami, sehingga nantinya betul-betul siap menghadapi era zaman yang akan datang. Jadi bukan sekedar cerdas secara akademik, namun juga memiliki karakter yang kuat. Salah satu contohnya adalah Gema Sehat, gerakan menghafal 1 hari 1 ayat. Itu bukan sekedar untuk yang muslim saja menghafalkan surat-surat pendek, namun ini juga kami pakai untuk siswa-siswa yang beragama Kristen dan Katolik. Gema Sehatnya berupa blessing morning, jadi menghafalkan doa-doa harian setiap hari. Seperti itu. Pada siang hari ini saya ingin benar-benar dengan mengenai kasus-kasus dilema etika dan kejujuran moral yang sekiranya sudah pernah alami di lingkungan sekolah itu, dan sebagai pemimpin pembelajaran saya juga ingin mendengarkan dari Ibu bagaimana cara Ibu mengambil keputusan dalam suatu kasus itu. Yang pertama, Bu, bagaimana Ibu memikirkan
kita ya, karena baik melawan baik. Ini baru saja saya hadapi, khususnya di bulan Ramadan ini, di mana anak-anak itu saya lihat terlihat mulai lemas, mulai tidak konsentrasi setelah jam 9 ke atas. Nah, secara aturan dijadwalkan itu harus berjalan sesuai dengan target, karena nanti pas ada koordinasi nanti anak-anak mengerjakan itu sesuai targetnya selesai. Tapi ternyata kondisi di lapangan itu tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan seperti itu, khususnya pada jam pembelajaran matematika. Itu setelah saya melakukan bincang-bincang dengan guru yang ada di lapangan, coaching dengan guru di lapangan, ternyata mereka curhat gitu ya dengan saya bahwa banyak anak yang mulai turun konsentrasinya ketika jam 9 ke atas karena lapar. Karena saya menangkap cerita-cerita itu ternyata banyak terjadi bukan hanya di kelas rendah tapi juga kelas tinggi. Nah, waktu itu saya setelah mengadakan diskusi dengan guru-guru, saya memutuskan untuk membuat suatu pembelajaran yang berbeda di jam-jam rawan. Saat ini jam-jam rawan karena mulai ngantuk ya. Jam 9 ke atas itu dengan sistem yang berbeda agar anak juga mendapatkan belajarnya dan di badannya tidak ada gangguan. Untuk secara spesifiknya dengan langkah-langkah kegiatan pembelajaran itu kegiatannya seperti apa Bu agar anak-anak itu bisa konsentrasi lagi? Karena anak itu kan dunia bermain, jadi saya lebih menitik beratkan anak bisa bermain sambil belajar, tidak terasa belajar. Nah, mulai jam 9 itu secara bergantian anak boleh melihat video pembelajaran atau video tutorial atau video DIY yang berhubungan dengan materi pembelajaran itu yang pertama. Yang kedua, saya lebih menekankan kepada minat kepada anak. Kamu maunya apa? Kalau seperti membosankan menurut anak-anak pembelajaran menyenangkan atau tawarkan kepada anak. Misalkan anak menjawab, saya ingin melipat, menggunting materinya dari bagian. Hari ini kita belajarnya adalah menggunting, melipat, menempel dengan cara praktek dan meletakkan kepentingan anak itu di atas segalanya. Jangan sampai hanya karena kita menuntut target anak merasa yang tidak terkena. Untuk cara spesifiknya seperti itu. Lalu ada tantangan Bu yang dihadapi ketika melakukan Itu ada banyak sekali. Kita tantangannya itu adalah ya itu tadi karena kita itu istilahnya ngomong ya, biar anak itu bisa belajar dengan baik, belajar tanpa tekanan, merasa enjoy. Otomatis ada beberapa pembelajaran ya targetnya itu tidak terpenuhi. Yang kedua, pengadaan media yang harus selalu baru setiap hari. Bagaimana kita menyiapkan kertas lipat, kertas, asturuk, menyiapkan anak-anak pembelajaran yang sifatnya bermain. Kadang-kadang minta di luar kelas dan juga bagaimana melatih anak menggunakan produk itu tidak saling bisa teratur sendiri. Kita sendiri kapan harus digas, kapan harus bekerja, situs apa yang harus dilakukan. Karena kalau tidak diawasi, anak-anak justru nontonnya itu yang tidak itu yang PR banget. Jadi ketika anak itu memanfaatkan IT, saya meminta salah satu guru untuk memastikan yang buka itu tidak sembarangan. lalu untuk penyelesaian satu masalah yang dihadapi itu waktunya bagaimana Bu? Apa langsung diselesaikan atau dijadwalkan? Karena ini jangka pendek ya, jadi saya cepat-cepat merespon. Jadi yang pertama langsung saya diskusikan setelah saya mengadakan coaching dengan guru-guru yang berlangsung di lapangan, saya menangkap dan menawarkan kira-kira panjenengan punya solusi apa? Ya, guru tadi sudah menceritakan, lalu kami membuat rancangan itu yaitu memperbarui media pembelajaran, strategi pembelajaran setiap kali yang menyenangkan. Jadi waktunya ya ini terprogram tapi mereka rapat gitu kan. Pertama langsung diskusi, besok langsung eksekusi. Setiap hari seperti itu. Jadi jangan sampai ibadahnya terganggu. Itu anak besok ini ada kita mau bahas materi ini anak. Kira-kira kalau besok seperti ini bagaimana? Kita buat drama. Ya Bu, besok bawa kostum ini aku bawa ini anak sendiri digali ininya